Idris itu keramat, sama tak cerita. Kulo sering mati kayak Nabi. Nabi Idris itu lucu, mulyane itu lucu. Sajane kena ditiru. Kulo tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane itu gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul buat tinggal turu lho. Kira ta srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule buat tinggal. Dadi dekne berak dendam kok. Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah kok. Tuh. Ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, ke wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolak. Jebule lampu padhang nggo turu. Kira-kira perasaan piye misale. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Ngene kula isuk ya melek sing nirakati bicara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tampil wis kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Amit-amit tenan. Untung dhewe ra ndek. Tapi ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun sama Allah dipanggil. Ini hadis musnad, riwayat musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, Fulan kamu kesini, kamu lihat itu apa? Bok Gusti. Berapa? 99. Per bok itu maddul basar, sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Sehingga dia putus asa, dia tidak akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja, diambilkan bok kecil, kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Udah kamu tenang aja. Ternyata setelah ditimbang itu menang yang 1 jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani, ada namaku kemudian kamu abjek Joko. Ya Joko ya Joko tenan. Maksudnya itu ya isik roh apa? Nanti ketemu tiang teng angket, teng daerah Sidoarjo. Jeneng angket. Tiang Cina. Roh kula langsung diampirno. Dihormati wis pol. Pancen nggih pertama ketemu. Tenggene perumahan itu. Ya jadi ngomong. Anda ini beda sama orang-orang itu beda. Suatu saat Anda ini jadi orang besar. Batinku. Tapi aku rapati kaget. Rapati kaget orang bener-bener ya. Lah pada bener mbahku di mbahku ngomong ngono batinku. Jadi aku ora kok. Ya maksudnya aku mboten gumun. Biasa. Nguriin Mbak Fatimah zaman Sugeng terus abe bapak Mbah Sam mulai riyen jen ben ya sampeyan pinter butuh kuwi iki. Dadi kula rapati kaget. Cuma kula kok ya kok ngerti ya wong ibadah. Tapi aku ya santai, kula ra kiye seneng dhuwit biasa. Cara kula seneng dhuwit tanggep prospek ya. Kok kowe niki melarat, mungkin kowe ngeluh melarat diutang. Tapi kowe alasan Allah nglebokno kowe swarga ya melarat temi. Kok mbok keluwi ku piye? Mulai ana wali 40 tahun melarat, ndonga njuk sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti mbok jenengan turuti, tiang soleh njuk sugih mawon kok mboten jenengan turuti wong donya cara jenengan sepele wae. Dawuh Allah, aku kok ora ndek alasan mlebokno ndekne mlebu swarga. Mergo alasanku ndekne ndek amal apik ya nyabari melarati iku. Lah akhire ra dituruti, paham nggih? Mulane nek sing ra dituruti anggap ae mlebu jenis iku. Jajal kowe misale alim hafal Quran gak dadi dai ora. Wali kutub ora, wali abdal ora, imam adil ora, nyabari bojo ngamuk ora, jalur rem apa jajal. Melarat sabar ora pisan terus lewat jalur apa? Independen. Ora iso, ya mana tuh kula unasim bi imamihim kabeh kok ono partene ono cinta nak terkenal sopan, ora nak tentangkel. Beb, jenengan sopane ngoten ambek kula kok seneng. Kula seneng Gus, ambek cangkem elek jenengan. Wah, aku ya rada piye. Kok iso Beb? Akhire ngaku. Abah saya Habib Salim ya. Jinten kan bin Naufal bin Salim. Ini kan tiang Sasak, aslinya kan Sasak Surabaya asli. Wiridan nggo tasbih. Wonten tiang menawi radi ya radi zaman riyen, menawi radi PKI. Ngitung apa Bib? Nggo tasbih. Ngitung mbahmu sing neraka. Intine kula matur, tapi mboten teng pidato niku. Lah jenengan kok mboten ngoten. Aku sadung terkenal sopan, tapi wis ma'ruf. Saya kula cerita. Nabi Ibrahim bae khusyuke ngono Khalilur Rahman. Nah urusan wong wedok cerdas ra karuan. Siti Hajar niku rak candaleme Sarah, wong hadiah kangge sinten? Sarah. Suwe-suwe Nabi Ibrahim seneng Sarah wis legowo, wis gak apa-apa mbok rabi, tak kekno kowe. Mergo pas niku Sarah dereng gadah napa anak. Suwe-suwe Ibrahim ora sekedar ngerabi, seneng banget mbek ajar ngalahno mbek sinten? Sesuai Sarah cemburu. Saking cemburune, aku sumpah mbek pangeran. Kowe oleh seneng Sarah, tapi syaratnya Sarah lukai. Ya mungkin pikirannya Sarah dilukai ku, mbok pipine digaret, mbok piye pokoke kon kowe.
Dilukai apa? Pokoknya sementing luka, nganti berdarah. Wah, Nabi Ibrahim pinter. Dilukai ku kupinge. Dadi anting-anting pertama Ibrahim. Orang dilukai kupinge digoni anting tambah ayu, tapi Sarah wis ra iso berkutik perjanjiane pokoknya dilukai. Jadi wong lanang lugu lah anak urusan wong wedok yo nangis ditakoki ya Idris mayubkika sing nangisno kowe apa ya Allah malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kayak apa sing ngurusi kayak apa capek padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus lah maksud piye Idris atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Didoai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu ndongakno supaya kowe diringanno, mergo sakake kowe. Wah, akhirnya malaikat gentenan nangis, itu jadi malaikat itu dua etika di mukafaah. Ya Allah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan aliyah di tempat yang luhur. Tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot. Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu? Ya tidak suka ya Rasulullah. Ya ibaratnya seperti itu. Bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah. Kemudian kamu menyembah selain segampang itu. Tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Reza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon. Kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan, ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalim tapi betul cerdas. Jadi itu bukti beliau ini cerdas itu. Hanya ya sedikit apa, tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan. Karena masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam ya bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tapi sing kecerdasane niku mirip-mirip Aisyah nggih Sofyan mergo anak wong Yahudi. Ku cerdase ra karuan. Aisyah ya cerdas sang anake tokoh. Mulane Aisyah nak ngundang Sofyan ya bintal Yahudi, dasar anak wong apa Yahudi. Muang kelepol lah sinten? Sofia. Akhirnya Sofia matur. Ya Rasulullah kula niku dinyek ambek Aisyah jare anak wong Yahudi. Jare Nabi Muhammad oleh jawab malah lucu. Malah apik to anak wong Yahudi. Angger anak Yahudi berarti turunane Nabi, saiki kowe dadi bojone Nabi. Angger turunan Yahudi berarti Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Malah apik to kowe dinyek anak Yahudi berarti babam Nabi saiki dadi bojone Nabi. Masa bariku Aisyah cengnya, ya bintal Yahudi, wah malah keren toh dari Sofia. Akhirnya Aisyah ratau ngejawa, dunia kok tambah parah. Jadi mulane wong itu biasa ya. Mesti rondunya Nabi yang ngalami problem-problem nopo keluarga. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan, jadi khidmah kiai dok, kiai ini ngopi, geno kopi, menolak kiai ini rokok, itu kalian asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir Marrobuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi.
Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditabui. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab, itu sepanjang dijawab marbuka Allah gini-gini. Singkat di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak? Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul pasti konangan, karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kenangannya baik. Jadi rano sing cerita Nabi nak bunyi turu ngorok ini betul. Aisyah yang paling cantik ini sering ngetes Nabi tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Itu ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya, Nabi malah ngendikan dari ini ata'abaduli rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fa'uqaddimu hawahu ala hawaya, saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Tafsir nganggo pendapat iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang ngomong Quran nganggo pendapat iku pesen tiket sitok ning neraka. Lan cara kula mun ngandel kula. Nek iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab wae. Berarti ki mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kowe iku ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nasnis-nos seminar tafsir tanpa kitab, ya itu ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya, menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Bocah kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut? Bocah kok kudu Islamno, bocah itu. Mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan, Quran mek hadis terus muni. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi dikai hadiah urung salah, wis ana perjanjian mbek pangeran nak setiap salah di sepuro. Tak wis penak. Artinya kesalahan iku mesti lan Allah maklumi. Kowe syarate setiap saat sering donga napa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali utawa kita salah. Terus Allah dawuh na'am yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali. Nak sering maca ayat iku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat Nawa. Akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi ora paham niku ngebengak-bengok ngono. Saya bolak-balik anggere rutin niku wis ora ana filosofine. Agar wis rutin ora ana napa? Mangkul tuh sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak, ya kiai macam-macam tomus, sing pacaran ya akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget, loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zaman yang podo, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan, gak wedo ayu. Alah Gus diwudoni hilang, jadi siap. Dene nganti saiki wis tuwek, yo cek fase kae. Alasane go setipe. Alah Gus diwudoni apa? Hilang. Jadi dene ngerti nek dosa delok ringan, dene ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah. Dulu saya ngira tiba itu disebut wayam zahu wala yaqulu ila haqqan. Nabi itu ya guyon, tapi enggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi, ya Rasulullah saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Oh di sini aja, ada usah tergesa-gesa pulang kata Rasulullah. Lah nanti gimana saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki ala bin nakho. Santai saja nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibni nakho. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta. Jadi itu
menafsirkan anake onto cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anake onto itu ya tua pun anake onto. Nabi itu sebenarnya kayak gitu ya. Kamu kurang gitu tenan. Bojo kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to mung ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Bah Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madhep kuwi lagi ketemu iki. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulat toh bitip Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul tuh ngene malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Aku sing beberapa Gusti khusus niki pokoke bebas no Gusti. Lah nak tak wajib no bayar dam mesti kecewa kan? Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot. Semeneng ae. Rasulullah kalau sedang guyon kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyak lah teks ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu seneng bingung wong kafir kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Jika kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Ah, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa karena cek pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar, sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini madah itu memuji, sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham kamu nyari siapa, akhirnya mereka bilang ana atlubu Muhammad, dan sujud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita hajat terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kan turu ora tau donga ya. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud wis turun. Jadi ini kondo ning pasar bahwa anak akhna minallah. Orang wong sugih koyo pangerane sugih aku. Wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang nopo? Batil. Akhirnya sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nek sing ra iso kudu ngeki hadiah aku. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhirnya dene cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku yo di anak, di bojo. Sengsara bejar. Terus dene muni wa anak akrahul haqqo, aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng? Jadi ini dalil al mautu hak wan naru hak. Jadi betul-betul an naru hak. Sapa sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak. Maksudnya kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka? Sapa? Aku seneng barang batil. Sewedoan mainan anak barang batil aku ya seneng. Jaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Kalian kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli tak sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi wis mangan-mangan kumpul-kumpul tapi tahlilan. Nah, masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin.
La ilaha illallah itu kalimatus syirkin kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane ku piye? Kalau bolak-balik matur. Hadhil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fa kaifa saral mu'minu kafiran juga bihadhil kalimah. Itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Selesai, sara mu'minan. Bihadhil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihadhil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia tetap sesaja. Ketika anak pulau pertama badhe lahir itu ora duwe, melarat tenan potong perantauan jeneng omah kontrak. Saya sebagai manusia ingin ndonga supaya muyassar semuanya gampang. Tapi agar pejaluk pengiran wisin. Mau urusan kelahiran itu jaluk pengiran. Pitik wedhus nglairno tamu beda yo lahir. Mau ora tak anggap tontonan. Padahal sungsang lah. Lahirnya anak sapi sungsang to. Kan sikil sik kan lu ya angel doro mek. Jadi akhirnya kok aku itimat beda nih. Tapi orang udah beda kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula juga. Dalam keadaan bingung itu kalau sholat hajat kula ciri. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta engkau walau di asjalil umur wa aisariyah, meskipun di hal paling mudah paling enggak bener katanya. Imam dan muadzin tidak digaji. Dia cerita-cerita kebaikan negaranya dan buruknya negara kita. Lama-lama kiai itu mangkel. Kiai Indonesia itu kan cerdas-cerdas, meskipun jarang yang kaya tapi cerdas-cerdas. Dia muji negara. Kalahnya itu dibeginiin sama Kiai Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Artinya kalau dia jadi imam karena digaji, efeknya adalah dia kalau bolos itu takut nanti kan dipotong gaji. Lama-lama kalau sering bolos PHK gitu. Artinya luar biasa Indonesia. Imam itu tidak ada yang gaji tapi semuanya sholat istiqomah. Berarti kita ini top, datang ke masjid jadi imam tanpa ada yang gaji. Top mana? Top Indonesia. Semenjak itu si imam ini tidak pernah cerita kebaikan negaranya karena Nabi Musa kan ketika nyeblak Laut Merah itu gerah kabeh nek mukjizat. Firaun sadar nek iku mukjizat. Firaun aslinya sadar iku mukjizat. Jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Firaun itu lanang. Tukang selingkuh maksudnya lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu, mboten numpak wedhus, mboten numpak jaran wedok. Akhirnya jarane Firaun itu gak terkendali. Nah Firaun ya goblok wong perang kok go jaran lanang. Lah Firaun itu gak pinter ini. Dari sapa Jibril gak pinter. Malah ana wong cerita dari malaikat ora ndek akal dari iso mikir. Jibril itu pinter. Wong bareng Firaun badhe iman, ape muni la ilaha illallah mbek Jibril disumpet. Kok penak ning donya ngaku pangeran meh matek iman, kok penak tobat ning donya mlete ning akhirat mlete. Perkarane nek dene tobat berarti kok mlebu swarga. Coba jeli mbek Jibril. Malaikat itu ngendikan tuh ada semangat makna, tidak harus sepersis la ilaha illallah. Karena Nabi sendiri ketika wafat niku mboten wafat niku tapi Allahumma ar-rafiqal a'la. Niku kados kula nu gadah tangga. Kiai oleh donga mati Jumat itu tawananane tenanan. Marine ini kula gojlok. Kenapa sampean senang mati Jumat? Mergo fadilah kapundhut Jumat ngene-ngene, kala Rasulullah ngene, nganti nyebut hadis pirang-pirang. Terus kula nyek kula. Oh ngaji ra khatam. Lah kok iso, Gus? Sing ngendikan pentingnya kapundhut Jumat itu kapundhute Senin namanya. Terus akhir iya Gus. Akhirnya terus Gus gak Jumat Senin yo apa-apa. Maksud kula yo terus fanatik. Ngono kiai kabudut setuah, kiai soleh sayang matine setu. Ora usah ngono. Terus akhirnya jodoh karo kula, nek ngono iku Gus, kula tungakno mati Senin.